Iya. Lucu juga, Bang. Iya, jangan sampai kemudian karena kita nggak dicerdaskan, akhirnya kemudian teman-teman demonstrasi pamflet yang dibawa nih ketika demonstrasi itu daripada presiden 3 periode, mending naikin aku 3 ronde kata. Ini kan apa namanya kalau publik juga melihat akhirnya juga ini mahasiswa kok nggak intelek banget nih, kok mahasiswa nggak cerdas sih, kok bahasa mahasiswa seperti ini kan gitu kan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bicara Santai bersama saya Yusril Iza Mahendra. Nah, hari ini teman-teman saya mau ngobrol santai, bicara santai dengan satu aktivis mahasiswa, satu intelektual muda kampus yang beberapa waktu yang lalu juga terpilih menjadi satu organisasi di lingkungan universitas. Saya sedang bersama dengan ketua dari PIB Universitas Mataram, Dinda Adrian. Ya, Bang. Selamat sore Dinda. Sore, Bang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi memang anak muda itu bagaimanapun itu harus selalu sehat. Karena kontribusi anak muda ya, detik demi detik, setiap waktu itu selalu dibutuhin. Lepas lebaran gimana keadaannya Dinda? Seperti biasa, Bang. Kita yang bisa dibilang penggiat organisasi yang seperti mungkin Abang katakan tadi, aktivis dan sebagainya. Ya, tentu kita tidak boleh lama-lama di kampung halaman, Bang. Oke. Balik dari sana, dari Dompu, lebaran sebentar, 2-3 hari langsung ke Mataram lagi urus. Langsung balik Mataram, ngurus organisasi. Sampai detik ini nih pasca lebaran nih, animo teman-teman untuk berorganisasi masih tetap sama ya? Masih tetap sama. Masih tetap sama, tapi ada juga yang karena mungkin terlalu lama libur dan lain sebagainya, nyaman, akhirnya surut juga, tapi tetap kita rawat dan kita tarik kembali untuk semangat. Oke, apa mungkin karena masih bulan Syawal ya? Ada juga mungkin beberapa mahasiswa yang mungkin udah mikirnya kenapa nggak harus nikah sih? Karena udah bulan Syawal kayaknya seru juga tuh misalkan kan menjalankan sunnah pasca lebaran kan bagi yang punya pasangan. Atau mungkin Dinda Adrian nggak punya pasangan? Ada, Bang. Ada, aman ya? Ada, aman. Oke. Jadi mungkin belum waktunya, Bang. Belum waktunya. Jadi teman-teman semua yang namanya dunia aktivisme ya. Selalu harus ada yang menemani itu perjuangan mahasiswa. Dinda di Universitas Mataram organisasi PIB ya? Ya. Itu PIB apa? Organisasi PIB ini merupakan sebuah organisasi yang memang dicanangkan oleh Permendikbud nomor 55 tahun 2018 terkait pembinaan ideologi bangsa. Oke. Karena beberapa aspek yang dilihat oleh kementerian adalah beberapa kampus itu ada kemungkinan terpapar paham radikalisme. Paham radikalisme. Begitu Bang, akhirnya di beberapa kampus ada yang melaksanakan perintah dari Permendikbud itu. Oke, termasuk Universitas Mataram. Termasuk UNRAM. Ya, walaupun memang kan ada semacam pro kontra lah ya tentang makna dari radikalisme itu sendiri kan. Kita banyak bertanya tuh. Emang orang dikatakan radikal itu standarnya apa? Apakah kemudian dia harus bersorban kah? Atau kemudian berjanggut ya? Karena kita bisa lihat sekarang ketua PIB pun berjanggut nih. Jangan sampai kemudian juga nanti ketua PIB yaitu terpapar paham radikalisme. Gimana tuh? Itu kan sebenarnya berkutat pada asumsi, Bang. Asumsi orang ya, perihal jenggot, celana cingkrang, jubah segala macam itu kan sebenarnya bagi saya itu bukan masalah. Itu bagian dari budaya Arab yang kemudian kita coba untuk terapkan. Misalnya kayak jenggot segala macam ini kan sunnah dari Rasul, Bang. Jadi saya lagi coba menjalankan sunnah dari Rasul. Bagus juga ya. Terkait radikalisme mungkin atau mungkin paham radikal, Bang ya. Saya rasa mungkin yang menjadi urgensi kenapa kemudian Permendikbud itu diimplementasikan dalam bentuk organisasi di UNRAM adalah mungkin ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan kenapa UNRAM ini harus punya PIB dan harus ada PIB. Karena kan seperti yang kita tahu, Bang, bahwa paham radikalisme itu kan paham yang memang selalu mengedepankan ego kelompok mereka. Menyatakan diri mereka itu bahwa hanya mereka yang benar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang coba dicegah akhirnya. Itu artinya radikal. Ya, bisa jadi itu artinya radikal. Tapi arti lain radikal kan kalau kita coba gali lagi secara positif, radikal kan artinya sebuah paham yang mana kita diajak untuk berpikir sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya tergantung dari kita lagi sebenarnya, Bang. Oke. Nah, berkaitan dengan berpikir sampai ke akar-akarnya nih. Kan teman-teman mahasiswa aktivis itu kan radikal juga kalau kita bisa katakan kan. Karena ya pastilah misalkan
banyak pihak yang menyatakan bahwa demonstrasi, aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu kan mahasiswa-mahasiswa yang radikal. Itu pandangan Dinda kayak gimana? Ini yang mungkin saya harus luruskan lagi Bang ya, mungkin terkait pandangan radikal dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan tadi bahwa posisi berpikir radikal itu adalah posisi berpikir yang sebenarnya sehat. Kenapa begitu? Karena kebanyakan dari kita ya, khususnya manusia ataupun mahasiswa dalam ranah ini, hanya bisa mengonsumsi hal-hal yang ada di permukaan tanpa mencari lebih dalam lagi apa sebenarnya yang terjadi begitu. Nah, dan itu mungkin ya diterapkan oleh beberapa mungkin mahasiswa yang memilih jalan menjadi aktivis, membedah persoalan, isu-isu dan lain sebagainya, dan itu diterapkan oleh kawan-kawan. Berarti banyak nih mahasiswa yang radikal. Ya, saya katakan banyak. Radikal dalam konteks yang positif, Bang. Gitu ya. Ya. Jadi radikal ini teman-teman ada radikal yang negatif, ada radikal yang positif gitu berarti ya. Itu asumsi saya. Oh iya, asumsi dari ketua PIB. Itu pandangan saya, Bang ya. Oke. Terus lanjutkan. Ya. Yang paling penting adalah radikal ataupun paham radikalisme ini ya tidak kemudian seperti yang saya katakan pada pandangan yang kedua tadi. Karena ada beberapa hal memang yang menjurus pada hal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, Bang. Misalnya ada beberapa mungkin kelompok, saya tidak berani untuk menyebutkan gitu. Bang ya, yang secara gamblang mengkafirkan orang, secara gampang kemudian memvonis orang ini itu dan lain sebagainya, dan menyatakan bahwa hanya kelompok kami lah yang benar, hanya kelompok kami lah yang segala macam. Padahal di negara kita yang falsafahnya itu Pancasila, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Karena kita bersepakat bahwa kita ini datang dari keanekaragaman, datang dari perbedaan suku, bangsa dan agama, dan tentu kita harus mengedepankan rasa toleransi. Nah, maka dari itu sebenarnya PIB ini, Bang, bukan kemudian menggugah ideologi, tapi PIB ini adalah organisasi ya yang kemudian mengembalikan makna dari persatuan dan kesatuan itu, Bang. Jadi sebenarnya PIB ini untuk melakukan pembinaan terhadap ideologi ya. Pembinaan. Ini perlu ada pembinaan nih terhadap ideologi bangsa. Padahal harusnya namanya ideologi kan final tuh. Ya cuman lah ini final. Akan kemudian seru untuk misalkan kalau kita bawa ke ruang-ruang diskursus ya. Karena nggak sedikit juga Dinda, banyak yang nggak setuju PIB ini ada. Ini bukan hanya di Unram ya, bukan hanya di kampus ini, tapi hampir di banyak kampus di seluruh Indonesia. Organisasi serupa ini muncul yang mengatasnamakan bahwa harus ada ya pembinaan terhadap ideologi bangsa. Ini pembinaan yang semacam apa kira-kira? Mungkin begini, Bang, arti dari makna pembinaan itu sebenarnya bukan juga karena ada sesuatu yang masalah yang terjadi di kampus ini khususnya, Bang ya, atau di kampus-kampus lain. Tetapi mungkin ya maksud dari Permenristek Dikti itu adalah agar bagaimana pikiran-pikiran teman-teman, pikiran-pikiran mahasiswa itu tetap bertolak ukur pada falsafah Pancasila tadi, Bang. Dasar dari persatuan dan kesatuan kita sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman semua kita tahu bahwa Pancasila itu adalah the 5 principle norm ya. Ada 5 prinsip dasar dalam bernegara. Jadi itu memang harus kita pegang sebagai orang yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang memang ya hidup, dilahirkan dan akan mati di negara ini harus memang meyakini bahwa 5 poin ini adalah sebagai standar kita dalam bernegara. Menarik Dinda, ketika kita berbicara tentang aktivisme, kritisisme, kemudian berbicara tentang demonstrasi. Ya. Kan dunia aktivisme ini kan erat dengan aksi, demonstrasi dan lain sebagainya. Kemarin di Nusa Tenggara Barat ya, ada sekitar 10 mahasiswa itu kemudian ditangkap. Bahkan kabarnya itu sempat ditahan tuh di Polda NTB karena mereka melakukan demonstrasi atas kritik mereka ya terhadap jalan di kampung mereka yang belum diperbaiki oleh pemerintah sampai hari ini. Nah, itu pandangan Adinda melihat persoalan ini. Penangkapan 10 aktivis, relasinya dengan eksistensi dunia aktivisme di perguruan tinggi dan di masa depan lah kayak gitu. Miris, saya pandangnya miris banget karena begini, Bang. Posisinya kita lihat dulu aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, apakah memang
aksi yang murni atau mungkin aksi yang ditunggangi gitu Bang. Oke. Tapi yang saya lihat adalah bahwa teman-teman yang kemarin yang turun aksi itu adalah memang aksi yang benar-benar murni. Datang berdasarkan sesuatu masalah yang terjadi. Iya, keresahan Iya, mereka keresahan gitu kan. yang terjadi. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan teman-teman aktivis yang akan menyuarakan hal-hal tersebut? Siapa lagi kalau Ya. bukan teman-teman mahasiswa yang Ya, kemudian memberikan teman-teman kritik. benar, Bang. Ya, kemudian memberikan masukan kepada kekuasaan. Ya. Nah, menurut Adinda nih, Ya. yang terjadi kemarin, Ya. penangkapan 10 aktivis. Ya. Ini sudah mencerminkan penegakan hukum yang sehat, kemudian sudah mencerminkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di negara kita, atau seperti apa? Saya mungkin langsung frontal aja Bang. Iya. Itu mungkin bagian dari pembungkaman ya, Oke. yang coba dilakukan oleh pemerintah karena ketidakmampuan pemerintah dalam membendung Oke. banyaknya permasalahan ataupun polemik yang terjadi pada daerah ataupun bangsa ini gitu. Iya, karena kita bisa lihat ya peristiwa-peristiwa penangkapan, kemudian tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukan hanya yang terjadi di NTB kemarin, Iya. bukan hanya yang terjadi di Bima kemarin, tetapi juga Sejak lama. banyak sekali peristiwa di Jawa, di di Jember misalkan, ada orang yang melakukan demonstrasi ketika Presiden Joko Widodo datang melakukan kunjungan, melakukan demonstrasi, ditangkap tuh sama pihak kepolisian. Mahasiswa pun melakukan seperti. Makanya Bang, menarik kemarin tuh di podcastnya sama Master Andang itu kan. Oke. Rata-rata komedian-komedian sekarang ini sudah kehabisan bahan untuk membuat jokes. Iya, Karena jokes-jokesnya sudah diambil semua sama pemerintah. Oke. Sampai saya bilang Bang, kemarin ke teman-teman aktivis yang ditangkap, jangan pernah teman-teman itu menyerah ataupun takut setelah hari ini, saya bilang. Oke. Percaya pada prinsip bahwa kita akan selalu ada dan tetap berlipat ganda, saya bilang. Oke. Selagi kita berjuang dengan hal-hal yang benar, kemudian apa yang kemudian kita sampaikan itu substansial, saya rasa itu sudah luar biasa teman-teman menciptakan sejarah, saya bilang, untuk sebuah perubahan. Begitu kemarin Bang. Saya percaya bahwa aktivis itu sampai kapanpun nggak bakalan pernah habis. Kampus sebagai tempat untuk memproduksi pikiran, memproduksi aktivis, pemikir, itu harusnya kita dorong. Nah, di Universitas Mataram sendiri nih Dinda, ya tempat kamu bergelut, berdialektika, berkonsolidasi dengan teman-teman mahasiswa yang lain di Nusa Tenggara Barat sebagai kiblat dari pendidikan NTB. Optimis nggak terhadap lahirnya aktivisme, lahirnya pikiran-pikiran kritis di kampus ini? Apalagi kamu kan ketua dari PIB nih, artinya kan di satu sisi kita harus kritis ya, di sisi lain juga ada falsafah yang harus kita pegang dalam setiap aktivitas kita. Seperti apa Dinda? Ya, saya lihat Bang, posisi yang ada di Universitas Mataram khususnya mahasiswa-mahasiswanya, saya katakan mereka sudah berada di jalur yang bisa dikatakan jalur-jalur yang memang pikiran-pikiran yang tidak hanya berdasarkan pikiran-pikiran jiplak semata, tapi memang sudah mulai kritis, dan saya optimis di tahun-tahun berikutnya gerakan-gerakan aktivisme ini akan terus terjaga, tumbuh subur di kampus ini. Ya. Kalau birokrasinya gimana? Anti kritik nggak? Ya, ini menarik. Iya, ini jadi kita sekarang berada di Universitas Mataram di Fakultas Hukum, sekaligus nih Ketua PIB, kita mau tanya nih, kampus ini masih terbuka terhadap kritik atau gimana? Menarik Bang ya. Saya sedikit mau membahas ini Bang, terkait mungkin kemarin itu di sambutan Rektor UNRAM. Oh, rektor baru nih. Rektor UNRAM pada saat proses pelantikan Ketua Ormawak, BEM dan lain sebagainya, bahwa beliau itu sempat menyampaikan, kurang lebihnya mungkin nanti bisa diluruskan ya yang mendengarkan pidato beliau, menyampaikan bahwa beliau itu kurang suka dengan aksi-aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Beliau lebih suka ketika kita melewati jalur-jalur musyawarah, audiensi dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi di satu sisi beliau juga bercerita bahwa di masa beliau mahasiswa, beliau juga demo. Beliau juga demo. Oke, terus. Jadi hal yang kemudian saya tangkap dari maksud beliau di sini adalah demo boleh, tapi jangan sampai anarkis. Demo boleh, tapi kau harus bawa hal yang substansial. Jangan sampai kalian demo karena maksud tertentu, karena kalian mau
dapat uang lah, karena kalian mau inilah, karena kepentingan kelompok ini dan lain sebagainya. Cari panggung dan lain sebagainya. Ya, cari panggung dan lain sebagainya. Karena itu yang kemudian dilihat oleh rektor hari ini. Kebanyakan demo kan tidak sampai pada tuntutan, tidak direspon dan lain sebagainya, anarkis. Dan itu tidak menggambarkan kita sebagai manusia yang berpikir, khususnya mahasiswa sebagai pelaku intelektual. Tapi ya kita katakan kepada ayahanda rektor ataupun pihak-pihak birokrasi bahwa demonstrasi itu terjadi ya karena tidak ketemunya komunikasi ataupun koordinasi. Ya kalau memang masih diberikan kami kesempatan, ruang dan lain sebagainya, diindahkan aspirasi kami, ya demonstrasi itu saya rasa tidak akan terjadi, karena demonstrasi itu kan jalan terakhir ketika sudah deadlock, Bang. Deadlock, kan? benar. Kalau sesi audiensi itu sudah dilalui dan diindahkan, ya ngapain demo dan menemui titik terang, ya kenapa enggak kan seperti itu. Saya teringat satu pesan ketika dulu waktu menjadi mahasiswa dari senior saya. Semua hal itu bisa selesai, Dinda. Dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai kita tersesat di hutan komunikasi. Jadi saya ketika baru masuk di kampus itu dikasih pesan itu. Dan memang benar, setiap hal itu bisa selesai dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Tetapi juga kita tidak bisa kemudian menyalahkan teman-teman yang melakukan demonstrasi. Artinya bahwa ketika perjuangan konsolidasi, musyawarah sudah tidak bisa mencapai tujuan, mufakat, ya, kesepakatan, ya akhirnya juga demonstrasi menjadi jalan akhir kan, seperti itu. Unjuk rasa itu jalan akhir. Tapi poinnya bahwa memang demonstrasi, kegiatan-kegiatan mengkritisi pemerintah maupun birokrasi kampus itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang anarkis. Ya, tidak boleh dilakukan dengan cara misalkan ya merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Praaksi itu teman-teman sudah melakukan pencerdasan terhadap tuntutan lah, isu lah dan lain sebagainya, agar, dan pencerdasan ini bukan hanya untuk teman-teman yang ada pada saat konsolidasi, tapi pencerdasan ini dilakukan secara masif untuk publik. Bahwa begini. Akhirnya bukan hanya dari aktivis mahasiswa ataupun teman-teman yang turun pada pergerakan itu yang tahu dan paham terkait apa yang sedang disuarakan. Maksudnya di sini sudah punya kiat milenisasi gerakan yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi ya dengan perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, saya rasa teman-teman juga tetap baik merespon itu, meskipun tetap juga bergerak. Dan jangan sampai kemudian juga teman-teman mahasiswa, aktivis juga melempem lah. Walaupun misalkan rektor punya komitmen seperti itu, ya ketika salah, ketika birokrasi salah, kita ketok kepalanya kan. Ketok kepalanya dengan apa? Ini bukan kepala rektornya, pejabatnya bukan, tapi ketok ya kepala kebijakannya kan, kayak gitu kan. Yang memang harus kita kritisi. Saya teringat, Dinda, ketika dulu masih menjadi mahasiswa di dunia aktivis melakukan demonstrasi. Ada satu isu ketika kami melakukan demonstrasi, birokrasi kampus waktu itu saking getolnya sama aksi demonstrasi, nggak sukanya sama demonstrasi, kami itu diancam bahkan mahasiswa untuk dicabut beasiswanya. Hari ini nggak sampai terjadi kayak gitu, atau ada juga itu oknum birokrasi yang kalau kamu lakukan demonstrasi nanti saya cabut beasiswamu, khususnya teman-teman yang bidik misi lah misalkan. Saya di Unram belum terlalu tahu dan belum melihat. Belum tapi tahu lah itu. Tapi dapat kabar bahwa beberapa dari teman-teman tuh ada yang mendapatkan hal yang seperti itu. Begitu pula di universitas luar, tapi saya tidak berani sebut, Bang, yang masih di NTB. Iya. Jadi dia akan ditahan beasiswanya, atau mungkin akan dipersulit nilainya. Kamu mendemo birokrasi kampus. Segala macam, ini kan lucu sekali kalau saya menurut. Teman-teman yang turun aksi, lagi-lagi saya katakan, teman-teman yang turun aksi dan lain sebagainya bukan tanpa masalah, bukan tanpa sebab. Ini hadir dari polemik-polemik yang timbul karena ketidakmampuan kalian, begitu loh. Karena kan kita tahu bahwa memang banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terekspos ya. Banyak publik yang ngelihat kebijakan ada nggak bagusnya ya. Banyak juga publik yang nggak paham gitu kan. Nah, akhirnya kemudian disitulah mahasiswa muncul. Melakukan demonstrasi, menelanjangi kekuasaan, menelanjangi pemerintah itu di jalan raya. Itu gimana menurutmu, Dinda? Ya, itu sebenarnya cara yang paling keren, Bang. Paling asik. Paling asik ya. Demo asik ya? Iya, demo itu asik, Bang.
Yang penting kita demo itu ya tahu isinya. Oke, paham Tahu- substansi. paham substansinya. Itu aja yang saya tekankan sama teman-teman saya bilang. Iya, Agar iya, tidak terkesan aksi-aksi kita ini ataupun demo-demo kita ini hanya sekedar ikut-ikutan dan kemudian jadi pergerakan yang lucu, lebih lucu dari sikap pemerintah begitu kan? Nggak lucu juga, Pak. Iya, jangan sampai kemudian karena kita nggak dicerdaskan, akhirnya kemudian teman-teman demonstrasi pamflet yang dibawa nih ketika demonstrasi itu, daripada presiden 3 periode, mending naikin aku 3 ronde kata. Ini kan apa namanya kalau publik juga melihat akhirnya juga ini mahasiswa kok nggak intelek banget nih, kok mahasiswa nggak cerdas sih, kok bahasa mahasiswa seperti ini kan gitu kan, akhirnya itu bagian dari oknum, Bang. Oh, bagian dari oknum. Sama dengan APH lah, teman-teman kepolisian kan. Oke. Kalau ada yang melakukan represivitas terhadap mahasiswa, oknum. Saya lihat ini oknum itu sampai 1 kompi, Bang. Tapi ya itu bagian dari refleksi kita lah. Ya, jadi oknum itu 1 kompi ya. Ya, sudah 1 kompi. 1 barak mungkin. 1 barak. Itu oknum ya. Kalau oknum kan harusnya cuma 1-2 orang lah. 1-2 orang. Tapi itu bagian dari sesuatu hal yang akan membuat kita terus tertawa dengan keadaan. Dan bagaimanapun, selucu apapun teman-teman mahasiswa, aktivis ya, harapan saya dan mungkin ini mewakili teman-teman semua yang nonton podcast ini bahwa mereka selalu menggantungkan harapan mereka kepada teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, khususnya ya ibu-ibu yang masih mengantri mencari minyak goreng, khususnya untuk para bapak-bapak yang masih menguras pikiran dan tenaganya untuk mensejahterakan keluarganya. Terakhir Dinda, ketika kita melihat dunia aktivisme, kemudian harapan Adinda berkaitan dengan bagaimana ya kemudian mahasiswa di masa depan terus bisa eksis ketika banyak juga tindakan-tindakan yang menghalangi kritisisme itu. Pesan dari saya mungkin, Bang, ya, untuk teman-teman yang sekarang ini kita katakan sedang merawat idealismenya, teruslah berjuang pada hal-hal yang benar, berjuang pada hal-hal kebaikan, menyuarakan segala bentuk yang kemudian dirasa itu adalah sebuah distorsi atau penyimpangan dari pemerintah atau apapun yang kita hadapi. Jangan pernah takut dan jangan pernah mau untuk dibungkam. Ya, karena di masa yang akan datang adalah orang-orang yang kemudian muncul, orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin dan lain sebagainya, itu adalah bukan orang-orang yang pada umumnya, Bang. Dia itu biasanya adalah orang-orang yang memang benar-benar bergerak di atas kakinya sendiri, berdikari dan bertahan dengan apa yang menjadi prinsipnya dan komitmennya. Bertahan aja dengan idealisme teman-teman, walaupun mungkin pada realita kehidupan nanti akan susah, ya itulah fungsinya kita menjadi mahasiswa yang istimewa, aktivis dan lain sebagainya. Kenapa kemudian ada 2 gelar maha kalau yang kita tahu, Bang ya? Iya. Maha Esa dan mahasiswa. Ya karena kita istimewa, kita spesial gitu. Benar. Artinya kiat-kiat yang kita lakukan untuk merespon perkembangan zaman ya harus lebih baik lagi. Benar. Benar. Jadi teman-teman semua, bagaimanapun dunia aktivisme itu harus terus hidup, tumbuh subur di kampus. Di mana lagi tempat memproduksi pikiran kecuali kalau dalam kampus. Laboratorium pikiran itu adalah universitas. Jadi teman-teman semua, saya sedang bersama dengan seorang intelektual kampus, ya seorang mahasiswa, seorang aktivis yang terus dan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amin. Saya teringat satu quote saya, bahwa tugas seorang intelektual itu adalah membina rakyat kecil, bukan menjadi pelayan penguasa. Jadi jangan sampai mahasiswa mulai dari hari ini teman-teman masih di perguruan tinggi kemudian menjilat kepada kekuasaan, menjilat kepada birokrasi. Bagaimanapun yang benar harus benar dan yang salah harus kita benarkan. Saya bersama dengan Dinda Adrian, seorang intelektual kampus. Amin. Mudah-mudahan kita semua dijaga dalam sehat, teman-teman semua dijaga dalam optimisme, dalam harapan yang baik untuk masa depan universitas, ya masa depan daerah dan masa depan NTB. Nah, Dinda, sebelum kita tutup podcastnya ya, ada satu souvenir nih. Siap. Dari podcast Bicara Santai untuk Adinda nih. Jadi mungkin nanti saya juga, Bang, izin. Iya, gimana? Saya mau kasih undangan secara langsung kepada Abang. Undangan mungkin apa? Nanti dalam waktu yang dekat
kita PIB akan ada diskusi. Oke. Nah, mungkin kita di sana bisa bertukar pikiran lagi, Bang. Oh, boleh, Gitu, boleh. tentang ideologi biar lebih dalam lagi. Oh, dikupas. boleh, boleh, Begitu. boleh. Jadi ini undangan buat saya nih. Iyalah, undangan biar, Bang. Oke. Ibaratnya mutualisme gitu. Oh, Bang. Iya. siap. Jadi kita ada undangan balasan ya dari Ketua PIB bahwa nanti kita akan berdiskusi lebih dalam nanti di sekretariat ya PIB Ya. UKM di Universitas Mataram. Siap. Ya, jadi ada satu souvenir nih dari podcast Bicara Santai buat Wah, Dinda luar Adrian biasa. karena sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman kepada teman-teman di podcast ini. Jadi ini souvenirnya Dinda dari podcast Bicara Santai. Ini support by Oni Kreatif. Wah, Jadi Oni Kreatif ini adalah salah satu tempat ya paling recommended untuk membuat plakat, kemudian souvenir, piala dan lain sebagainya buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Mataram. Ini sangat recommended banget buat teman-teman. Bisa diterima Dinda? siap. Plakat penghargaan dari podcast Bicara Santai Yusril Iza Mahendra Official. Terima kasih banyak Dinda. Terima kasih ya, banyak, Bang. atas ilmu dan berbagi pengalamannya. Nah, teman-teman semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya Yusril Iza Mahendra dan pembicara yang nantinya juga kita akan undang di podcast ini. See you next time, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Dinda ya. Siap, Bang.